Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya Fitri Asih Humairoh, Pendidikan Ekonomi kelas A dengan NPM 1913031007 akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai kewajiban akuntansi. Please attention and enjoy. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu kewajiban? Kewajiban sendiri adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan kesatuan lain, di mana masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian pada masa lalu. Setiap kewajiban juga harus dipenuhi. Contoh kewajiban yang berkaitan dengan keharusan kontraktual antara lain ialah ada utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan juga utang obligasi. Kewajiban juga memiliki karakteristik utama, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya pengorbanan manfaat ekonomi pada masa mendatang. Dan yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Dan yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Di materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran, pengakuan, pelunasan, penelusuran, dan pembebasan kewajiban. Yang pertama, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan pada saat penanggungan diakui sebesar penghargaan sepakatan, kas yang diterima, bukan nilai nominal. Saat penandatanganan kontrak efektif, contohnya bersamaan saat pengakuan biaya, bersamaan saat pengakuan aset, dan akhir periode pada saat penyesuaian. Selanjutnya ialah pengakuan. Pengakuan adalah kewajiban yang diakui pada saat keharusan yang telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria, definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran terpenuhi. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan adalah prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah mengikat, sehingga suatu kewajiban dapat diakui atau dibukukan. Lanjut kepada pelunasan. Dituliskan bahwa pelunasan ialah dikeluarkannya atau didebitnya kewajiban dari catatan akuntansi. Istilah teknis untuk menunjuk pendebitan kewajiban adalah peniadaan atau pelenyapan, penghapusan, pemberhentian, dan pembatalan atau pembebasan yang keempatnya dapat disebut secara umum sebagai penghapusan. Pelunasan kewajiban sendiri bisa dibilang lunas jika transfer aset atau finansial atau non-finansial sebagai pemenuhan tugas atau suatu keharusan yang dibebaskan secara yuridis dalam pengambil alihan oleh pihak lain atau obligor lain dan pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substansif sehingga dasar atau atribut penilaian kewajiban itu terpenuhi semua. Dasar penilaian kewajiban terdapat juga pada FASB. Di sini ada 3, yaitu dasar atau atribut penilaian kewajiban 01, dasar atau atribut penilaian kewajiban 02, dan juga dasar atau atribut penilaian kewajiban 03. Pelunasan kewajiban juga ada yang berkriteria sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo atau nilai jatuh tempo nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau aset pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai konversi kewajiban, karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang, misalnya obligasi. Lanjut ke dalam penelusuran. Penelusuran adalah penilaian kewajiban setiap saat dalam periode dari saat pengakuan sampai pelunasan. Penentuan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi atau keharusan sekarang setiap saat seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi.
Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pembebasan. Kewajiban dapat dinyatakan terlunasi bila telah dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditur atau pengadilan. Bila telah dicapai saat-saat debitur tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman. Jika debitur membentuk dana pelunasan utang obligasi pada saat debitur sudah tidak perlu lagi membayar, atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang disetor dan pendapatan atau aliran kas dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang-utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitur secara substansif dianggap lunas, meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Oke, teman-teman semua.